Martial Peak 3502. 500.000 tentara kuat yang Baiya janjikan sebelumnya juga siap dalam satu malam. Yang Kai tidak ragu untuk membagi 500.000 orang ini menjadi 5 kelompok dan memberi mereka tujuan tertentu. 4 dari kelompok ini dikirim untuk menutup bagian dalam dan luar 2 gerbang dunia yang tidak stabil. Sementara kelompok terakhir menuju gerbang dunia yang menghilang terlebih dahulu. Baiya hanya menonton dari pinggir lapangan dan tidak berniat ikut campur. Karena Beilimo telah mempercayakan gerbang dunia kepadanya, dia secara alami harus menemaninya. Pertama, dia harus memantau Yang Kai untuk mencegahnya merusak gerbang dunia. Dan kedua, jika Yang Kai membutuhkan sesuatu, dia bisa memuaskannya kapan saja. Dengan bantuan Half Saint, tentu saja sangat nyaman baginya untuk bertindak. Tetapi jika Yang Kai ingin menelan wilayah Beilimo dan bahkan memasuki benua Eternal Heaven, dia harus menemukan kesempatan untuk melepaskannya. Peluang selalu menunggu mereka. Jadi Yang Kai tidak terburu-buru. Setengah hari kemudian, semua orang tiba di gerbang dunia pertama. Gerbang dunia ini telah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang, situasinya menjadi lebih jelas. Berkedip-kedip antara terang dan gelap. Seolah-olah bisa runtuh kapan saja. 100.000 orang telah menyebar 100 km jauhnya dan menutup radius 100 km, tidak membiarkan siapapun mengganggu. Yang Kai kemudian mengatur 10.000 pasukannya untuk menjaga radius 10 km sebelum menoleh untuk melihat Baiya, yang telah mengikutinya selama ini. Maksudnya jelas, dia ingin Baiya mundur sementara. Namun, Yang Kai jelas meremehkan ketidakberdayaannya. Baiya tidak berniat pergi. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan Yang Kai tentang kebiasaan lokal benua Proud Snow. Yang Kai dengan dingin mendengus di dalam hatinya, tahu bahwa dia tidak akan bisa mengusirnya. Bahkan jika dia menjelaskan semuanya, dia masih akan menemukan alasan untuk tetap tinggal. Pada saat itu, selama Yang Kai mengatakan ini adalah kehendak Saint, Yang Kai tidak akan berdaya. Bagaimanapun, Yang Kai tidak takut padanya diam-diam mempelajari apapun. Jadi dia mengabaikannya dan terbang langsung ke gerbang dunia. Dengan goyangan tubuhnya, hukum luar angkasa melonjak. Begitu dia bergerak, Baiya berhenti mengoceh dan menatap lekat-lekat pada gerakan Yang Kai. Seolah-olah dia ingin melihat misteri di belakang mereka. Ketika dia merasakan fluktuasi atribut luar angkasa, ekspresinya menjadi lebih tertarik. Divine Sense-nya dengan tenang melonjak saat dia mencoba mengintip ke dalam misterinya. Meskipun punggung Yang Kai menghadapnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan gerakan kecil ini? Dia tidak bisa menahan cibiran. Jika hukum luar angkasa begitu mudah dipahami, mengapa Beilimo membutuhkannya? Ini bukan pertama kalinya dia mempertahankan gerbang dunia yang tidak stabil. Yurumeng memiliki lebih dari selusin benua di bawah komandonya. Dan setidaknya 30 gerbang dunia telah dipertahankan. Memungkinkannya untuk mendapatkan banyak pengalaman dan kepercayaan diri. Meskipun situasi gerbang dunia ini sedikit lebih serius, jika Yang Kai menggunakan kekuatan penuhnya, hanya perlu setengah hari untuk mengembalikannya ke keadaan semula, setidaknya selama 1000 tahun. Namun, jika semuanya terlalu mudah, itu tidak akan menunjukkan kepentingannya. Karena itu, Yang Kai juga senang membuang waktunya. Meskipun dia tampaknya benar-benar fokus pada tugas yang ada, dia sebenarnya memikirkan benua Eternal Heaven dan Kaisar Agung Bulan Cerah. Setelah beberapa kali berhenti dan istirahat, situasi gerbang dunia menjadi lebih baik. Baiya akhirnya mengkonfirmasi bahwa Yang Kai benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memelihara gerbang dunia. Beberapa hari kemudian, setelah gerbang dunia benar-benar stabil, Yang Kai terbang kembali dengan ekspresi lelah di wajahnya dan mengangguk ke arah Baiya sebelum duduk bersila untuk bermeditasi. Mata Baiya berbinar saat dia dengan cepat melangkah maju untuk memeriksanya. Meskipun dia tidak mahir dalam hukum luar angkasa, dia masih bisa merasakan stabilitas dan ketidakstabilan gerbang dunia. Setelah melewati gerbang dunia, dia langsung pergi ke benua lain dan terbang kembali dari arah lain 2 jam kemudian. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sepanjang jalan, dia sudah mengirim pesan ke Beilimo untuk memberitahunya tentang situasi di sini. Beilimo tampaknya cukup senang dan telah memerintahkannya untuk memenuhi semua kebutuhan Yang Kai dengan syarat bahwa semua gerbang dunia diperbaiki sesegera mungkin.
Karena kemampuan Yang Kai telah mencapai telinga para Saint Iblis lainnya. Banyak dari mereka secara alami sangat tertarik dengan masalah ini. Beberapa dari mereka sudah mengirim pesan ke Yuru Meng dan bersedia membayar harga tertentu untuk mengundang Yang Kai ke wilayah mereka untuk melihat situasinya. Yuru Meng secara alami mengirim pesan ke Bei Limo, memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah terhadap Yang Kai dan mengirimnya kembali sesegera mungkin. Seorang manusia yang baru saja tiba di wilayah iblis sebenarnya telah menjadi daging yang panas, bahkan menarik perhatian banyak Saint Iblis. Ini benar-benar tak terbayangkan. Meskipun Bei Limo juga ingin mempertahankan Yang Kai di wilayahnya, dia harus mempertimbangkan perasaan para Saint Iblis lainnya. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan menjadi musuh publik dari semua Saint Iblis. Ini juga alasan mengapa Yuru Meng tidak mencoba menghentikan Yang Kai datang. Karena dia tidak bisa menahannya. Kalau tidak, dengan dendamnya pada Bei Limo, bagaimana dia bisa membiarkan Yang Kai datang ke sini dengan mudah? Setelah beristirahat selama setengah hari, rombongan berangkat lagi. Adapun 100.000 tentara kuat yang telah ditempatkan 100 km jauhnya, Yang Kai telah mengirim mereka ke gerbang dunia di benua lain. Dalam waktu kurang dari 5 hari, 2 gerbang dunia yang tidak stabil di benua Proud Snow telah sepenuhnya dipertahankan. Hanya menyisakan satu yang menghilang. Gerbang dunia ini membutuhkan Yang Kai sedikit lebih lama sementara Baya juga menemaninya. Meskipun dia telah siap secara mental untuk ini, ketika dia melihat Yang Kai membangun kembali gerbang dunia di depannya dan menstabilkannya, dia masih agak terkejut. Harus diketahui bahwa gerbang dunia ini telah menghilang selama lebih dari 1000 tahun. Tetapi meskipun demikian, Yang Kai masih dapat menemukan jejaknya dan membukanya kembali. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pencapaian manusia ini dalam hukum luar angkasa. Sebelumnya, dia memanggil Yang Kai Broter yang karena Bei Limo telah meminta bantuannya. Tetapi sekarang tampaknya masa depan bocah ini benar-benar tidak terbatas. Dia telah mendengar bahwa ada juga seorang rekan di batas bintang yang mahir dalam hukum luar angkasa dan dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah alam Kaisar Agung yang mengandalkan kemampuan luar angkasa misteriusnya. Jika Yang Kai cukup beruntung untuk tumbuh ke tingkat seperti itu, kemungkinan dia tidak akan cocok untuknya. Berpikir demikian, sikap Baya terhadap Yang Kai juga sedikit berubah. Dalam waktu kurang dari 10 hari, 3 gerbang dunia benua Proud Snow telah ditangani. Jadi tidak perlu memperbaikinya. Yang Kai memimpin 10.000 bawahannya melalui satu gerbang dunia dan memasuki benua lain untuk melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berlalu. Dan meskipun ada lebih dari 10.000 penjaga di sekelilingnya, kehidupan Yang Kai membosankan. Namun, proses memperbaiki gerbang dunia juga membantu pemahamannya tentang hukum luar angkasa. Bagaimanapun, gerbang dunia adalah koneksi antar dunia. Dan meskipun dia juga bisa mengatur arai luar angkasa, mereka hanya bisa digunakan di dunia yang sama. Sebagai perbandingan, space arai lebih rendah. Jika dia bisa sepenuhnya memahami misteri gerbang dunia, dia mungkin bisa menembus penghalang dunia di masa depan dan mengambil langkah maju yang besar dalam penguasaan hukum luar angkasa. Pada saat itu, bahkan Li Wuyi tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Justru karena gagasan inilah memperbaiki gerbang dunia bukanlah beban bagi Yang Kai, melainkan, dia bersedia melakukannya. Dia tidak sabar menunggu lebih banyak masalah muncul di gerbang dunia wilayah iblis sehingga dia bisa menyelidiki lebih dalam misterinya. Seiring berjalannya waktu, Baya kehilangan rasa kebaruan awalnya. Ketika Yang Kai sedang memperbaiki gerbang dunia, dia hanya bisa menonton dari samping. Bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Takut mengganggu Yang Kai. Meskipun dia adalah half saint dengan temperamen dan kultivasi yang luar biasa, jika dia menghadapi situasi seperti ini di permukaan untuk waktu yang lama, dia akan merasa bosan. Sejak awal, dia terus memantau situasi sampai sekarang. Dia hanya memejamkan mata untuk beristirahat dan sesekali bermeditasi. Memang benar bahwa dia adalah half saint, tetapi itu tidak berarti dia tidak perlu berkultivasi. Wilayah iblis juga memiliki botol dunia, dan 12 Saint Iblis adalah batasnya. Tidak mungkin bagi Saint Iblis ke-13 untuk dilahirkan. Tetapi sekarang setelah perang antara dua dunia berkecamuk, bahkan Kaisar Half Saint dan Sudo harus bertarung dengan tangan kosong, dengan risiko kematian setiap saat. Siapa yang bisa menjamin bahwa suatu hari,
Demon Saints dan Great Emperors tidak akan bertarung. Setelah itu terjadi, mungkin ada Saint Iblis atau Kaisar Agung yang akan jatuh. Dan tempat-tempat kosong secara alami akan diperebutkan oleh Kaisar Half Saint dan Kaisar Sudo. Pada saat itu, semakin kuat kekuatan seseorang, semakin besar peluang yang mereka miliki di masa depan perjuangan Great Dao. Belum lagi, masih ada Kaisar Agung yang terperangkap di wilayah iblis. Dan Saint Iblis belum bergerak padanya karena mereka belum membuat persiapan yang cukup. Begitu pisau jagal diangkat tinggi-tinggi, itu akan menjadi pertempuran hidup atau mati yang lain. Dan setidaknya 2 Half Saint akan dikuburkan bersamanya. Baiya tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Jadi dia secara alami harus mempertahankan kondisi puncaknya. Secara alami, Yang Kai juga memperhatikan perubahan ini. Dan suasana hatinya cukup baik. Merasa bahwa itu tidak terlalu jauh darinya. 20 hari kemudian, kelompok itu melewati gerbang dunia dan memasuki benua lain. Setelah berjalan keluar dari gerbang dunia, alis Baiya sedikit berkerut saat dia memandang Yang Kai dengan curiga. Saudara Yang, jika saya ingat dengan benar, tidak ada masalah dengan gerbang dunia di benua ini. Jadi mengapa kamu datang ke sini? Yang Kai berkata, hanya karena tidak ada masalah saat ini bukan berarti tidak akan ada masalah di masa depan. Mungkin karena kamu belum menemukan apapun. Karena Saint Venerable mempercayakan saya untuk menangani masalah gerbang dunia, saya secara alami harus bertanggung jawab untuk itu. Tidak perlu banyak usaha bagi saya untuk datang ke sini dan menyelidiki. Jika tidak ada yang terjadi, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika sesuatu terjadi, saya dapat menebusnya terlebih dahulu. Meskipun Baiya merasa itu aneh, dia tidak berpikir itu tidak pantas dan hanya mengangguk. Saudara yang benar-benar melakukan yang terbaik. Yang Kai terkekeh. Ini hanya masalah kesetiaan. Saat dia berbicara, dia terbang ke depan dan menemukan gerbang dunia di dekatnya untuk diselidiki. Penyelidikan ini berlangsung selama 3 hari. Baiya menunggu dengan tidak sabar, berpikir bahwa Yang Kai benar-benar menemukan sesuatu yang salah. Setelah Yang Kai terbang kembali, dia dengan cepat bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak, gerbang dunia ini benar-benar utuh. Baiya tercengang. Kamu memeriksa semuanya selama 3 hari. Meskipun 3 hari bukan masalah besar, ini hanyalah gerbang dunia. Jika kamu memeriksa setiap gerbang dunia seperti ini, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Bersambung.